Awas, jangan sampai salah satu dari kalian itu mati kecuali dalam hatimu ada prasangka baik kepada Allah, husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada di antara kalian itu mati dalam keadaan kalian tidak punya prasangka baik kepada Allah. Apa prasangka baikmu kepada Allah? Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Allah akan berikan pertolongan kepadamu. Allah akan berikan husnul khatimah. Terus minta kepada Allah. Jadi di saat menjelang ajalnya pun penuh harapan. Jangan sampai ada menjadi hamba yang putus asa di saat menjelang kematiannya. Sehingga perlu di saat orang mau mati dekat ajalnya dia talqin Allah, Allah agar ingat Allah, kalau Allah diingatkan kalau Allah Maha Kasih, agar selalu mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berharap. Kalau sudah putus asa, naudzubillah, macam-macam putus asa itu ada. Jika jarak jauh dari kematiannya, dia akan mempercepat kematian dirinya sendiri. Bunuh diri orang putus asa. Dan termasuk tanda orang yang bakal mati su'ul khotimah, lihat, di saat kematiannya pun ternyata putus asa, tidak mengharap pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ada di antara kita putus asa. Selalu berharap dan berharap dan berharap Allah akan mengampuni dosa kita. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita menghadap kepada Allah dengan penyesalan dan kesadaran, maka Allah akan berikan pengampunan sebesar dosa itu, bahkan lebih dari itu. Seperti hadis berikutnya akan kita baca. Jadi ini, jangan sampai ada di antara kita putus asa. Alhamdulillah. Ada sebagian orang putus asa. Sehingga kalau saya maksiat, biarinlah maksiat. Saya sudah maksiat begini, mau gimana lagi? Saya sudah jelek, saya sudah kotor, saya sudah ini. Enggak. Sejelek apapun dirimu, sejahat apapun engkau, maka ketahuilah pengampunan Allah lebih luas dari kejahatanmu. Segeralah menghadap kepada Allah. Segeralah menghadap kepada Allah. Selagi nyawa masih dikandung badan, selagi yang namanya nyawa belum ada di tenggorokanmu, malam yughargir, maka pintu maaf akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai ada yang putus asa. Tapi sisi lain jangan sampai kita suka menunda-nunda permohonan maaf kepada Allah, permohonan ampun. Awas. Jangan-jangan kita mati dalam keadaan belum berharap pengampunan dari Allah, maka termasuk orang yang tidak punya husnudzon kepada Allah. Sehingga istighfar, mohon ampun, penyesalan setiap saat harus kita hadirkan, karena kita tidak tahu kematian kapan datang kepada kita. Maka harus setiap saat, di saat kita menjelang tidur, maka hendaknya kita membiasakan tidur menghadap ke kiblat, punya air wudhu, kemudian kita membaca zikir-zikir, kalau bisa dengan posisi seperti orang yang di liang lahat, agar kita ingat bahasanya mungkin saja kita mati saat itu. Sehingga kita tidak mengentengkan kemaksiatan, karena barangkali detik itulah kematian kita. Kita tidak mudah melakukan kezaliman, karena mungkin saat itu Allah mencabut nyawa kita. Lihat, kalau orang selalu sadar makna ini, pengharapan kepada Allah, maka lihat jauh dari kemaksiatan dan kehinaan. Yang berdosa pun mudah berhenti, karena apa? Dia tahu bahasanya kematian bisa saja datang dalam keadaan dia belum bertobat. Alangkah mengerikannya. Berarti dia tidak punya harapan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang digugah. Hati kita digugah dengan cara ini. Imam Nawawi rahimahullah menghadirkan bab ini. Gugah hatimu. Allah Maha Pengampun. Jangan sampai ada yang putus asa. Segeralah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala.